Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, maafin ya, suara aku sekarang lagi abis banget. Jadi, di video kali ini aku gak akan nunjukin wajah dulu karena lagi gak memungkinkan. Suara juga lagi begini. Jadi sekarang videonya singkat aja ya. Kita akan ngebahas tentang preposition of time, in, on, dan at. Kalian masih inget gak sih gambar yang ini waktu kita belajar preposition of place, in, on, dan at juga. Jadi kita asumsikan in, on, dan at ini sebagai segitiga terbalik. Yang paling atas itu in, yang di tengah-tengah itu on, dan yang paling bawah itu at. Gunanya untuk apa aja? Hampir sama kayak yang place. Jadi kalau yang time, in itu digunakan untuk jangka waktu yang panjang, jadi nggak jelas gitu ya kapannya. Kayak misalnya kita lihat di sini, centuries itu abad, jadi per 100 tahun. Kemudian ada decades per 10 tahun. Kemudian ada years per tahun. Kemudian months per bulan, weeks per minggu. Kemudian seasons. Kemudian periods of time, jadi bisa masa depan, atau sekarang, atau masa lalu. Kemudian holidays dengan tambahan the kalau misalnya mau pakai in. Kemudian parts of the day, ini juga sama harus pakai the ini ya, nih the. Kemudian untuk yang on itu lebih spesifik daripada yang in. Jadi on itu kita pakai untuk time, misalnya the weekend, kemudian days atau hari, kemudian dates atau tanggal, lalu specific days, jadi hari-hari yang spesifik. Misalnya my birthday itu kan tanggalnya cuma satu ya, kan nggak mungkin kita ulang tahun 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian day plus part of the day, misalnya Sunday morning, jadi pada pagi hari di hari Minggu, jadi lebih spesifik gitu. Kemudian ada juga holidays dengan day tapi tanpa the. Kalau yang tadi in kan dia pakai the ya, yang ini pakai the, ini pakai the. Tapi kalau yang on itu nggak pakai the dan belakangnya ada day-nya. Lalu terakhir yang at, ini yang sangat-sangat spesifik, jadi dia menerangkan hours atau jam. Kemudian parts of the day, di sini contohnya midnight. Kenapa midnight termasuk ke at? Soalnya midnight itu cuma satu waktunya, yaitu jam 12 malam. Kemudian time atau the moment, biasanya the moment itu terjadi dalam satu waktu. Misalnya momen kalian dinyatakan lulus itu jam 7 pagi, ya berarti itu jam 7 gitu ya the momennya. Kemudian ada lagi holidays tapi tanpa day. Jadi kalau Easter ya udah Easter aja, nggak pakai the, nggak pakai day, tapi pakainya at. Jadi itu ya pembedanya. Kalau holidays yang pakai in itu pakai the, kalau holidays yang pakai on itu pakai day belakangnya. Terus kalau untuk holidays yang pakai at itu belakangnya nggak pakai day dan depannya nggak pakai the. Kita langsung ke contoh aja supaya lebih jelas. Ini contoh untuk at. Jadi dia rata-rata menunjukkan jam ya. Kayak yang pertama, I'll be there at 9 o'clock. Aku akan ada di sana tepat jam 9. Kemudian please come to my home at 3:25 a.m. Jadi di sini juga sama menunjukkan jamnya. Lalu yang ketiga, my mom will arrive home at night. Nah ini night juga sama. Biasanya kalau misalnya pulang kerja tuh kan waktunya udah tepat ya. Misalnya kita biasa pulang kerja jam 8 malam, berarti at night itu maksudnya jam 8 malam. Kemudian I woke up at dawn because of the crying baby. Yang ini juga sama, spesifik dawn. Kemudian we always gather at dinner time. Dinner time juga sama, spesifik. Jadi dinner time itu biasanya satu waktu, jam 7 malam atau jam 8 malam. Kemudian let's go to the zoo at weekend. Nah ini kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya kita mau pakai at, itu holidays-nya nggak pakai the depannya, terus belakangnya nggak pakai day. Jadi kita pakainya at weekend. Kita lanjut ke bagian on.
Yang pertama ada contoh, I'll meet Mrs. Lestari on Tuesday. Ini dia menunjukkan hari kan ya, kalau hari itu masuknya ke on. Kemudian yang kedua juga, the first time they met was on Saturday night. Ini maaf nggak ke bold. Jadi di sini dia menunjukkan hari dan part of the day-nya yaitu night. Kemudian I sent my mom flower on Mother's Day. Nah ini juga ada tadi ya penjelasannya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai on pada hari libur, di sini kan hari ibu tuh hari spesial ya. Itu kita pakai on dan belakangnya harus pakai day. Jadi on Mother's Day. Kemudian yang keempat, she was born on 16th of May 1992. Ini juga pakai on karena dia menunjukkan tanggalnya. Jadi kalau tanggal terus hari itu dia pakainya on semua. Kemudian the conference will be held on 7th of July 2015. Ini juga sama ada tanggalnya ya. Jadi kita pakainya yang on. Terakhir yang in. Di sini aku punya contoh yang pertama, the car accident happened in November. Ini bulan ya, kita kan nggak tahu Novembernya tanggal berapa, hari apa, makanya kita pakainya in. Kemudian ada lagi, many sport cars are produced in 2015. Ini juga tahun juga nggak jelas kan ya, tahun 2015 itu tanggalnya tanggal berapa, bulan apa itu nggak tahu, makanya kita pakai in. Kemudian the scientist will announce their research in the 20th century. Ini juga abad juga pakainya in. Lalu do you want to be a doctor in the future? Ini juga pakai in karena dia kan menunjukkan masa depan gitu ya. Masa depan atau masa sekarang atau masa lampau kita pakainya in. Contoh berikutnya, we couldn't go to school in winter. Ini season juga sama masaknya ke in. Kemudian yang terakhir, I wake up in the morning. Aku bangun di pagi hari. Kenapa ini pakainya in? Karena kita nggak dapat exact time-nya itu kapan. Meskipun kita tahu pagi-pagi, tapi kan pagi-pagi itu waktunya panjang. Bisa dari jam 4 pagi, atau jam 5, atau jam 6, atau mungkin jam 9, atau jam 10 pagi. Jadi nggak tahu waktu exactnya kapan, makanya kita pakainya in. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau misalnya in, kita pakai untuk waktu yang general, jadi nggak jelas gitu waktunya kapan. Kemudian yang on itu untuk yang lebih spesifik, jadi ketahuan waktunya kapan tapi nggak spesifik banget gitu. Kayak misalnya harinya kita tahu, tanggalnya kita tahu, tapi jamnya kita nggak tahu. Terus yang at itu untuk yang sangat-sangat spesifik, jadi sampai jam-jamnya pun kita tahu. Mungkin segitu aja video kali ini karena aku udah gak kuat ini ngomong. Suara aku sekarang lagi benar-benar habis, jadi nggak bisa ngejelasin panjang-panjang. So, see you on the next videos, and sorry for inconvenience because of my voice. I'll see you again. Bye bye.